Oke, selamat pagi teman-teman. Hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Kita weekly review saham-saham yang bergerak menarik pada minggu lalu dan masih berpotensi melanjutkan penguatan. Yang pertama itu ada MTech. Kemarin closingnya di 590, naik 2,6%. Untuk teknikalnya masih uptrend, cukup strong, volumenya bagus. Bandarmologinya kalau kita cek juga selama seminggu terakhir ini masih akumulasi, walaupun nggak terlalu kuat tapi lumayan ini ya, lumayan besar. Bandarmologinya akumulasi, teknikalnya uptrend. Untuk targetnya kita pertama ada di sini ya, ada di 620, itu upsetnya sebesar 8,7%. Untuk target berikutnya ada di 680, sekitar 19% upside. Untuk area buy pertamanya itu bisa di 570 sampai ke 580, buy keduanya di 525 sampai 510. Untuk batasan stop lossnya kalau turun di bawah 500. Yang pertama MTech, yang kedua kita tertarik ada di FWCT ya. FWCT ini teknikalnya udah uptrend juga, kemarin sempat breakout resistance 170 tapi kemudian terkoreksi ya. Yang menarik adalah ketika koreksi belakangan ini ternyata dia punya volume turun cukup drastis ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kecil banget koreksinya, artinya ini boleh dibilang tidak ada distribusi yang masif. Untuk all time high-nya ini ada di 206. Saya kira ini masih potensi melanjutkan uptrendnya ya, si FWCT ini masih cukup menarik. Untuk area belinya mungkin kita bisa kasih supportnya itu di sini ya. Nah, area-area sini di 150. Untuk area buy pertamanya 150, buy keduanya di 138 139. Target price-nya itu pertama kita di sini 179, upside-nya bisa 20%. Kalau beruntung dia bisa sentuh ATH lagi ya di 206, upside-nya 40%. FWCT cukup menarik, cuma yang disayangkan volumenya ini masih kecil banget ya. Naiknya volumenya kecil, jadi perlu hati-hati juga. Stop lossnya dipasang di jika dia turun di bawah 136. Yang ketiga ini saya perhatikan ini HRTA ya. Naiknya cukup signifikan pada pekan lalu. Kita hapus dulu yang sudah-sudah. Kita lihat gambar besarnya dulu. Ini dia itu membentuk support kuatnya itu pertama di sini ya, di area 370 ya. Nih di 320 sampai 330 ini support kuat. Kemudian untuk resistennya mungkin ada di area sini ya, 515 sampai 550 area resistance. Ini all time high-nya di 585. Nah, untuk trennya ini sebenarnya kalau pakai weekly ini masih sideways, tapi dia ada potensi breakout karena ini volumenya udah mulai besar nih di weekly-nya. Nah, sekarang kita pakai daily untuk cari area beli. Nah, pertama yang saya tertarik itu dia dari volume kecil ini tiba-tiba muncul volume besar selama 1 minggu terakhir dari 30 Januari. Kalau kita cek bandarmologinya sendiri ini seperti apa ya, 30 Januari sampai ini ada akumulasi cenderung netral ya untuk HRTA. Akumulasi ini bagus, lumayan, nggak besar-besar banget tapi ada akumulasi. Ini nanti dia kalau bisa lanjut naik
potensial dia bikin pattern rounding bottom. Targetnya ini bisa jauh ya, bisa sampai ke 680. Nah, untuk target dekatnya kita bermain di sini dulu deh sampai ke 570. Kalau dia bisa breakout 515, ini potensial ke 570. Nah, ini kemarin ketika merah koreksi pun volumenya bagus ya, dia mengecil. Mungkin ini koreksinya nggak akan jauh-jauh sepertinya. Jadi buy pertamanya bisa di sini ya. Untuk HRTA buy pertamanya bisa di 430. Buy keduanya di sini deh, MA20 ya. Di 390. Target pertamanya itu resisten 515 18%. Kalau beruntung bisa sampai ke 570, upsetnya bisa 30%. Oke, untuk HRTA ini menarik, boleh dipertimbangin. Stop lossnya kalau turun di bawah 380. Yang keempat ada Nike. Ini cukup menarik juga ya. Dia kemarin berhasil breakout all time high lagi 320, walaupun langsung ada rejection, dan hari terakhirnya Jumat ini udah mulai koreksi. Nah, ini menariknya udah ada volume 3 hari. Apakah naik ini bisa lanjut break all time high lagi? Saya rasa masih ada peluang. Nah, untuk targetnya itu kita buy on weakness ya. Di sini buy 2-nya di sini, atau boleh mundur lagi di sini 260. Buy 2-nya kita di 238 sebagai support MA20. Jadi nanti polanya akan seperti ini ya. Ya, koreksi sebentar. Nah, untuk target price-nya pertama udah jelas all time high di sini dulu 338 sampai ke 350. Upsetnya bisa 30%-an kalau kita bisa dapat di 260 sampai 270. Naik cukup menarik. Oke, kita cek bandarmologinya dulu 1 minggu terakhir. Yes, untuk bandarmologinya bagus, ada akumulasi, nggak ada masalah, cukup mendukung ya. Tinggal kita dapat harga terbaiknya aja nih. Oke, naik bagus. Nextnya di grupnya MTech lagi nih, ada SCMA ya. Ini bagus banget pergerakannya. Di minggu lalu berhasil break new high 200 ya. Closingnya di 204. Volumenya juga masuk nih besar. Nah, ini udah saya gambar patternnya, mungkin mirip-mirip seperti penan ya. Untuk targetnya ini saya juga udah targetin target price-nya di 200 sampai 220. 200 ya udah tercapai. Nextnya di 220 ya. Berarti masih ada upset kalau dari sini itu sekitar 10% lagi. Nah, mudah-mudahan sih ini dikasih koreksi-koreksi dulu. Kita bisa tampung di sekitar sini ya, 194. Buy 2-nya di MA20 di 175. Nah, kalau kita bisa dapat di 194 195 itu upsetnya lumayan ya, bisa 16%. Nah, untuk stop lossnya itu kalau turun di bawah 173, kita cek bandarmologinya SCMA 1 minggu terakhir ya, big akumulasi ya dari RF, ini bagus. YP-nya juga strong buy. Oke, menarik, bagus. Bandarmologinya nggak ada masalah. Di hari terakhirnya tanggal 7 juga bagus. Buy-nya lumayan besar. Oke, MTech bagus, menarik. Bisa diperhatikan juga ya teman-teman. Kemudian nextnya ada BMRI nih, cukup menyita perhatian juga dalam 1 minggu terakhir ini. 1 2 1 2 3 4 5 ini dia
terkoreksi sangat dalam ya BMRI ini. Kalau kita ukur mungkin dari beberapa hari terakhir ini bisa sampai 16% dalam satu minggu. Ini agak di luar perkiraan banyak orang ya. Penyebab dari koreksi BMRI ini salah satunya adalah selain dari growth-nya yang melambat, juga adanya downgrade dari JP Morgan di saham BBRI ini. Yang menarik di perdagangan terakhir ini dia udah menguat 0,9, volumenya bagus. Bandarmologinya ini kalau saya lihat udah mulai ada perlawanan ya. Nah, ini udah mulai ada perlawanan dari asing juga. Dibanding sebelum-sebelumnya selalu dia dihajar ya sama asing, keluar banyak banget sampai triliunan. Kalau kita lihat seminggu ini masih distribusi besar ya dari asing. Bayarnya retail banyak sekali ya ini. Jadi menurut saya BMRI ini untuk naik ke atas juga mungkin masih agak perlu waktu, tapi untuk turun lebih dalam juga mungkin lebih terbatas nanti penurunan. Jadi untuk area belinya bisa di 5.000 ya. Support pertamanya di 5.000. Targetnya nggak jauh-jauh. Kita tutup gap ini aja dulu. Gap 5475 ini upsetnya bisa 8%. Stop lossnya kalau dia turun di bawah 49 ya. Stop loss dulu, nanti kita buyback lagi di 4.000-an. Ada peluang mantul ya BMRI. Mudah-mudahan sih dia balik lagi ke sini, baru dia mantul. Biar kita bisa dapat barangnya dulu. Untuk terakhir ini BBNI-nya dia kemarin mantul lagi di area supportnya ini di sekitar 4150. Ini yang berminat BBNI bisa buy on support ya. Untuk bandarmologinya selama 1 minggu terakhir ada distribusi dari asing, jadi baiknya sih kita pelan-pelan aja ya. Kalau untuk cicil belinya mungkin kita bisa buy pertamanya di sini 4150, buy keduanya di 4000 deh ya. Support psikologisnya di 4000, kurang lebih seperti ini. Target jauhnya balik lagi ke resisten 4880, target dekatnya mungkin bisa ke 4520. Oke, sekian teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you.